Salam properti, salam Arebi. Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Hari ini, wah gini dulu ya. Ini. Jadi ada logonya begini nih, salam Arebi ya. Hari ini kebetulan kita dari DPP Arebi lagi ada satu acara ya. Acara namanya Roadshow to Arebi Summit 2020. Ini kebetulan nih perdana nih kita dari IG Live-nya Arebi Summit dan dari IG Live dari DPP Arebi ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Lukas. Siapa sih Pak Lukas itu? Sedikit saya mau bicara tentang Pak Lukas. Pak Lukas, beliau di organisasi di Arebi ya, tahun 2011 sampai 2014, beliau sebagai Ketua Arebi DPD DKI Jakarta, periode pertama. Dan berlanjut ke periode kedua di 2014 dan 2017. Jadi di DPD DKI sebagai Ketua DPD Arebi DKI menjabat 2 kali. Ya. Dan di 2017 sampai 2018 ya menjabat sebagai Dewan Kehormatan Arebi DPD DKI Jakarta. 2018 sampai sekarang ya karena beliau diamanahkan sampai sekarang sampai tahun 2021 sebenarnya ya sebagai Ketua Umum DPP Arebi ya. Di bawah kepemimpinan beliau Arebi maju sangat pesat sekali ya. Selain beliau memimpin Arebi juga, beliau adalah CEO dari Eramex ya. Salah satu juga konsultan properti juga gitu kan. Jadi kalau bicara industri properti, terutama di brokernya, sepak terjang beliau tuh udah nggak diragukan lagi gitu. Jadi hari ini di acara IG Lab-nya DPP Arebi dan Arebi Summit ya, kita akan ngobrol-ngobrol sekitar industri properti. Tapi sebelum itu saya mau nyapa Pak Lukas dulu nih. Pak Lukas, apa kabar Pak Lukas? Yes. Ya, semangat pagi semua ya. Buat sahabat properti dan tentunya sahabat Arebi ya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat juga Pak Lukas. Yang penting katanya sekarang kita sehat dulu ya Pak ya. Kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas. Teman-teman, saya cuma mengingatkan kembali yang nonton live IG ini, kita harus tetap mempergunakan protokol kesehatan dari pemerintah. 3M ya, selalu memakai masker. Pak Lukas, boleh dong tunjukin maskernya Arebi dong Pak Lukas. Tadi saya pakai selalu memakai masker. Tuh, kayak Pak Lukas. Memakai masker Arebi ya, menjaga kerumunan. Jadi teman-teman ya jangan berkerumun, social distancing 1 meter atau 2 meter lah ya, kita jaga kesehatan dan sering-sering mencuci tangan ya, bawa hand sanitizer kemana-mana. Jangan mencuci kaki, kalau mencuci kaki berarti mau tidur itu ya. Mencuci tangan sekali lagi. Ya, jadi kesehatan nomor 1 ya buat sahabat Arebi seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Arebi itu udah ada di 12 DPD. Entah mungkin saya mau tanya dengan Pak Lukas nih, sepak terjang Arebi di industri ini seperti apa gitu loh. Nah hari ini di acara IG Lab ini buat teman-teman yang nonton silahkan di share dong linknya atau dikasih info ke teman-teman yang lagi online untuk nonton kita nih. Pak Lukas, saya mau nanya nih ke Pak Lukas nih. Ya, Pak, pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana sih Pak prediksi masa depan industri broker di Indonesia nih Pak, menurut pandangan Pak Lukas nih Pak, cerita di sini nih Pak nih. Prediksinya ke depan nih Pak nih. Ya, terima kasih ya Pak Margo ya, satu kesempatan emas ya buat kita sharing ke teman ke sahabat properti dan juga ke sahabat Arebi juga ya yang memang punya interest di bidang properti ya. Banyak orang bilang memang kondisi sekarang ini ya properti di tanah air ini sedang mendung, sama kayak cuaca sekarang ini ya mendung ya, maklum musim hujan ya.
Tapi kita percaya kok kedepannya properti di tanah air ini sangat-sangat cerah ya. Saya bicara bukannya tanpa fakta, kita sudah tahu siklus-siklus yang seperti ini sudah biasa, dan kita tahu bahwa Indonesia ini akan menjadi salah satu negara yang paling cepat pulih di masa pandemi ini. Ya. Dan kalau kita bicara tentang masa depan properti di tanah air, ya memang tadi saya sudah sampaikan sangat cerah. Kenapa sih dibilang sangat cerah? Ya, kita tahu bahwa populasi Indonesia itu saat ini mencapai 370 jutaan ya. Mungkin zaman dulu masih ingat nggak? Ada satu penyanyi yang selalu bilang penduduk Indonesia itu 135 juta. Ya. Roma Irama, Pak. Hari ini, hah? Roma Irama. Roma Irama, betul. Terlalu, terlalu. Penduduk Indonesia. Ya, itu saya baru sadar. Itu tahun 1977. Ya, 43 tahun ke sini katakanlah ya. Itu sekarang penduduk kita double. 370 juta. Pas. 270 juta pas. Jadi kita lihat peningkatannya tuh 2 kali lipat. Itu luar biasa populasi. Yaitu salah satu faktor penting untuk suksesnya properti di satu negara ya. Di kawasan Asia Tenggara ya kita udah paling tinggi lah ya. Dan tentunya juga yang lain kita melihat ya properti juga masih kebutuhan utama ya. Selain kebutuhan utama juga bisa menjadi sarana investasi yang nanti sangat menarik. Kita tahu bahwa banyak sekali penduduk Indonesia tidak punya rumah ya. Mereka belum kebagian, tidak mampu beli atau dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan itu ada. Jadi ini PR. Sebenarnya PR buat teman-teman developer, PR pemerintah juga untuk menciptakan, untuk merealisasikan adanya hunian yang layak buat warga atau masyarakat. Nah, perannya broker di mana tuh? Ya tentunya kalau memang ada properti, tentunya diperlukan jasa broker properti. Ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan ya, itu kenapa sih ke depan properti di tanah air itu akan sangat menjanjikan dan sangat cerah masa depannya. Ya. Oke. Jadi tadi Pak Lukas bicara ada 270 juta penduduk Indonesia. Tentunya sebagian akan butuh properti. Di sini kan ada peran nih Pak. Peran dari salah satunya pemangku negara ini yaitu pemerintah. Ya. Peran seperti apa ya Pak pemerintah nih buat kita nih Pak Lukas? Yang dari pemerintah ya. Ya pemerintah sebagai regulator ya kita berharap banyak ya sebenarnya memberikan satu hunian yang tadi saya sebut ya, yang layak sekali buat warga atau masyarakat ya. Sebenarnya banyak hal yang harusnya bisa diatur di situ ya, tentunya kita melihat bahwa juga masih sangat terbatas ya. Kita tahu dalam hal ini harusnya suku bunga bisa makin turun. Kebijakan di bidang properti terutama yang mendukung para developer untuk memberikan hunian-hunian yang katakanlah berkualitas ataupun yang terjangkau itu mohon bisa dibantu ya. Memang kita lihat ya pemerintah pernah mencanangkan 1 juta rumah dan lain sebagainya. Cuman kita kadang-kadang kita melihat itu tidak sampai selesai gitu loh. Di tengah jalan pasti ada kendala-kendala terutama yang menyangkut finansial ya, di mana support daripada bank-bank itu sangat-sangat terbatas. Kita juga sangat memahami bahwa pemerintah itu perlu dana besar karena saat ini sedang gencar sekali pembangunan infrastruktur ya. Dan yang lainnya tentunya saya melihat bahwa kita saat ini ya untuk katakanlah di perumahan rakyat dan lain sebagainya itu memang kurang mendapat perhatian yang cukup serius ya. Kita berharap ya, mungkin saya agak menyinggung sedikit ini masalah ke pemerintahan ya. Mungkin next ya periode yang berikutnya itu Menteri Perumahan Rakyat itu bisa dipisah lah dengan PU misalnya ya. Ini sedikit nih ya. Karena tadi pemerintah kenapa? Karena PR di perumahan rakyat itu sudah banyak sekali dan saya tahu bahwa pekerjaan umum itu PR-nya sangat banyak ya. Jadi kalau itu dirangkap ya tentunya konsentrasi itu tidak bisa konsentrasi untuk 2 bidang yang memang menyita banyak waktu dan tenaga ya. Jadi kedepannya seperti itu, kita berharap pemerintah juga campur tangan. Selain itu tentunya kepemilikan ya, kepemilikan itu juga di Indonesia itu kepemilikannya itu sangat-sangat terkenal buat orang asing, itu sangat complicated ya, sangat tidak menarik investor masuk untuk beli properti di tanah air. Mungkin dengan banyak peraturan termasuk dengan Omnibus Law yang kemarin ya,
itu mungkin keran asing bisa memiliki properti itu bisa lebih dilonggarkan lah ya, dan lebih bisa direalisasikan, tidak tanggung-tanggung. Kita tahu bahwa negara tetangga kita, kenapa saya bicara ya Thailand sama Vietnam, kenapa lebih menarik buat orang asing ya, karena di kepemilikan asingnya betul-betul diatur ya. Kenapa Singapura negara begitu kecil tapi orang asing diizinkan memiliki properti di sana, bisa sampai 99 tahun, bisa sampai 999 tahun ya, sedangkan kita di sini tanah begitu banyak, masih begitu banyak tanah kosong, apalagi kita di industri apartemen ya, atau kita bicara high rise property. High rise property, properti yang vertikal itu sudah sangat-sangat umum, sudah sangat-sangat biasa. Nah, itu yang bisa kita jual sebenarnya ke pembeli asing sebenarnya ya. Jadi dalam kapasitas saya sebagai insan properti, seperti kata Pak Margo ya, tentunya saya sangat berharap ya, peraturan-peraturan atau regulasi seperti ini bisa dilonggarkan ya. Itu dari saya, Pak Margo. Oke, jadi harapan Pak Lukas sebagai Ketua Umum DPD Arebi nih, buat pemerintah nih salah satunya kepemilikan orang asing ya Pak ya. Nah, Betul. bicara kepemilikan orang asing nih Pak, bukan isu ya, bukan kita dengar, kita baca malah ya. Ya sekarang kan lagi ngetren nih Pak, lagi rame, malah dengar-dengar mau kemarin demo. Ini rencana kadang mau ada demo lagi nih. Demo mengenai undang-undang Omnibus Law nih. Salah satunya di kluster industri properti, dengar-dengar di undang-undang Cipta Kerja ini ada juga disebutin nih Pak, kepemilikan orang asing gitu loh. Nah, menurut Bapak nih, bukan jika disahkan, memang udah disahkannya, Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap industri properti seperti apa sih Pak? Salah satunya tadi Bapak bilang nih, kepemilikan orang asing nih, menurut pandangan Pak Lukas seperti apa nih Undang-Undang Cipta Kerja yang di Indonesia, terutama di kluster properti tentunya Pak Lukas. Ya, mungkin saya hanya kupas kulitnya aja di sini. Nanti dagingnya kita bahas di acara Arebi Summit ya. Itu acara top banget itu ya. Nah, itu mungkin selain saya ngomong juga nanti di sana ada senior-senior dan rekan-rekan kami dari, katakanlah dari Fiapsi, dari Ray, juga tentunya dari Kadin ya. Dan itu semuanya akan dilangsungkan di tanggal 19 November. Cuman ya kalau saat ini sih mungkin saya bisa kupas kulitnya doang ya. Setelah kulitnya terkupas, kalian bisa lihat dagingnya. Nah, dagingnya itu nanti kita nikmati sama-sama pada saat Arebi Summit. Betul begitu Pak Margo ya? Nah, oke. Undang-undang Cipta Kerja, saya tahu ya pemerintah saat ini sangat-sangat sibukkan ya. Ya udah ada masalah pembangunan infrastruktur, ada lagi masalah pandemi COVID dan lain sebagainya. Sekarang pemerintah ya mensahkan satu undang-undang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kami sama teman insan-insan properti, sahabat Arebi, kami ini adalah satu termasuk mungkin begini-begini, termasuk entrepreneur ya. Kita percaya apapun yang dilakukan pemerintah itu ada tujuannya adalah untuk kesejahteraan dari masyarakat atau rakyat Indonesia juga gitu ya. Kalau kita bisa menciptakan satu undang tenaga kerja itu akan sangat-sangat menarik minat investor asing untuk masuk ke tanah air. Artinya apa? Artinya nanti lapangan kerja begitu banyak tersedia, tidak ada lagi pengangguran. Artinya apa? Artinya tuh teknologi dari luar tuh masuk ke Indonesia ya. Kita pun kadang-kadang kita lihat, wah ini agak sedikit merugikan nih buat pengusaha nih, tapi kita tidak baik. Ada nggak pengusaha-pengusaha yang demo di jalan? Nggak ada. Padahal kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu kepentingannya lebih banyak buat kaum buruh yang jumlahnya sampai jutaan di tanah air. Ya itu sangat bagus untuk mereka, tapi mereka yang melakukan demo. Makanya kemarin kita melihat bahwa demo-demo itu kadang-kadang tidak terarah. Mahasiswa yang belum kerja tapi ikut demo dan lain sebagainya. Ya ujung-ujungnya ya kita tahu ini demo yang tidak tepat sasaran ya, dilakukan oleh mereka yang memang tidak punya kepentingan sebenarnya. Ya, kita percaya Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuannya untuk pemulihan atau percepatan perekonomian di tanah air. Kondisi COVID ini memang berat, PR pemerintah memang banyak, tapi itu salah satu solusinya. Ya, nanti kita kupas tuntas saja Pak di Arebi Summit ya, Pak Margo ya. Ya, jadi teman-teman sahabat Arebi, kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, ya salah satunya di kluster industri broker properti, itu akan dikupas tuntas ya sampai ke kulit-kulitnya, daging-dagingnya dikeluarin gitu kan. Jadi banyak banget pembicara-pembicara. Sampai biji-bijinya juga. Sampai ke biji-bijinya ya. Habis semua ya. Ya, jadi
Jadi tolong sahabat Arebi yang belum gabung join di acaranya Arebi Summit, ya The Biggest Real Estate Summit 2020, acara yang paling spektakuler ya. Jadi temanya untuk tahun ini tuh Grading and Winning the Pool of Property Industry. Jadi pembicaranya di situ benar-benar orang-orang yang ada di industri ini gitu loh. Ada Pak Lukas sendiri ntar akan bicara, ada Pak Hendro Gondokusumo akan memberikan paparannya, ada Pak Budi Arsa, ya Pak Budi Arsa tahu sendiri beliau ya, dia juga udah di internasional juga, di VAPSI juga. Ada Pak Toto siapa yang kenal Pak Toto dari Ray ya, mungkin dia posisinya developer seperti apa sih gitu kan. Dan yang paling kerennya itu dimoderatori oleh Maestro nih, Maestro Indonesia, Pak Handoko gitu kan. Di situ akan dikupas tuntas. Makanya sahabat Arebi, jangan lupa nih, ambil handphonenya, buka, daftar di arebisummit.com. Daftarkan segera ya. Selain dari beberapa pakar yang akan bicara di acara tanggal 17 November, juga banyak banget nih. Sebelumnya di paginya itu ada mengenai finansial, mengenai creative thinking, mengenai pilot, mengenai legalitas, mengenai manajemen properti. Wah, keren abis nih. Jadi Arebi bikin acara di tahun 2020 ini benar-benar buat sahabat Arebi jangan dilewatkan. Jadi kalau bicara dengan RUU Cipta Kerja, hampir tiap hari saya lihat TV ngebahasnya itu melulu gitu kan. Mungkin ada di klaster-klaster yang lain yang lebih hot ya, tapi di klaster properti juga jangan lupa, tadi Pak Lukas bilang ya, Indonesia nggak bakal maju kalau tarik-tarik menarik gitu loh. Banyak orang-orang demo yang nggak paham. Kita lihat berita lah ya, orang demo pun bukan mahasiswa, anak-anak sekolah SMP SMA gitu loh. Padahal sebenarnya pemerintah sama kayak ibu lah. Mana ada ibu menyakiti anaknya, mana ada ibu mau mencelakai anaknya, nggak ada itu. Sama, pemerintah itu pengen masyarakatnya itu makmur, pengen masyarakatnya itu pertumbuhan ekonominya maju, makanya dibuatlah undang-undang ini. Nah, ntar akan dibahas lah, itu ada orang-orang ahlinya yang ngebahas tentang industri di properti ini ya. Ya, jadi jangan lupa loh. Jangan lupa daftar, dan ini karena pakai YouTube, ada di YouTube karena udah jam. Sekarang kan lagi WFH, sekarang kan nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi lihatnya di link YouTube, makanya YouTube-nya DPP Arebi, tolong di-subscribe ya. Buka aja di YouTube DPP Arebi, langsung di-like, di-share, di-subscribe jangan lupa ya. Notifikasinya, loncengnya di gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa informasi dari DPP Arebi, kita akan info nih. Oke, Pak Lukas, saya mau tanya lagi nih. Pak Lukas kan menjabat sebagai Ketua DPP Arebi masa bakti 2018 sampai 2021 ya. Saya melihat ya, perkembangan dipegang sama Pak Lukas ya, itu sangat pesat sekali gitu loh. Jadi pergerakan-pergerakan itu kelihatan nih Pak, ya DPD semangat. Terus Bapak udah bikin-bikin acara, mungkin program-program kita kalau tidak pandemi mungkin kita udah melesat. Dengar-dengar sih ada rencana 5 karataker seharusnya dibuka ya, karena dengan kondisi pandemi ada 5 karataker, kita nunggu dulu. Jadi program kita di DPP agak tersendat nih. Pak, peran serta Arebi Pak, Bapak terhadap anggotanya seperti apa sih Pak? Seharusnya seperti apa sih Pak? Intinya supaya kita tuh lebih profesionalisme nih Pak Lukas, karena saya melihat di bawah kepemimpinan Bapak kita tuh grow dan tumbuh nih Pak Lukas. Jadi perannya seperti apa nih Pak Lukas seharusnya? Mungkin Bapak bisa kasih nasihatin juga nih buat ketua DPD yang nonton hari ini, buat para pengurus DPD, DPC yang nonton hari ini. Mungkin Pak Lukas bisa kasih sedikit gambaran nih Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Ya baik ya, terima kasih Pak Marco ya. Memang Arebi ini di usianya yang sekarang sudah masuk ke 28 ya. Jadi sudah tidak remaja lagi ya, sudah menjadi dewasa, harusnya sudah major ya. Tapi itu memang banyak sekali PR-PR yang memang kita harus selesaikan ya. Kalau dulu pendahulu kita mungkin mendirikan ini supaya ada wadah komunikasi dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, memang kelihatannya makin dinamis nih, makin complicated. Banyak hal-hal yang udah kita mesti tata. Kalau zaman dulu yang namanya master franchise atau brand-brand lokal atau broker-broker itu masih bisa dihitung jari, ya. Jari kaki tambah jari tangan masih cukup gitu loh. Tapi sekarang mau jari kaki satu keluarga, jari tangan satu keluarga pun nggak cukup sebenarnya. Jadi sudah, ya istilahnya itu sudah banyak sekali lah kantor-kantor broker properti yang buka ya. Nah, kita juga melihat ya, seiring dengan makin banyak ya
katakanlah Demam buka kantor broker properti, ya mulai ditata. Tahun 94 properti Indonesia itu mengalami masa-masa booming yang luar biasa. Ya, jadi banyak broker properti buka, master planner banyak yang buka juga di Indonesia. Nah, di situ kita udah mulai melihat bahwa properti itu sangat-sangat menjanjikan, dan terutama profesi broker properti. Ya. Banyak sekali yang kita bisa tampung di industri broker properti ini, terutama tenaga kerjanya, dan tentunya juga kita memberikan training dan lain sebagainya. Ya. Nah, berbicara tentang peran R&B di sini, ya memang R&B itu cuma satu wadah yang nirlaba, ya. Jadi tidak mencari keuntungan, tapi semata-mata adalah untuk menjadi wadah bagi profesi broker properti di tanah air. Nah, broker properti ini memang mesti ditata, karena kita tahu bahwa industri properti di tanah air ini menyangkut biaya atau angka yang sangat-sangat besar, ya. Jadi ini kita mesti tata. Jadi kita nggak mau industri kita tercoret. Kita tatanya di mana? Kalau kami dari asosiasi, kita punya asosiasi broker Indonesia, berarti itu membernya adalah broker Indonesia. Rekan kita yang dari developer, mereka punya yang namanya REI, Real Estate Indonesia, atau punya namanya Apersi, atau punya namanya Impera, ya. Jadi kita masing-masing kita ingin menata atau ada wadah komunikasi bagi para yang sesama profesinya di sini. Nah, R&B itu perannya apa sih? Ya, kita tahu bahwa saat ini kayak seperti sertifikasi, ya, pemerintah sudah mewajibkan sertifikasi buat para broker properti, ya. Mesti ada tenaga ahli yang bersertifikasi lah, simpelnya seperti itu, ya. Mungkin kita merasa bahwa, oh, saya kan udah ikut training di kantor saya udah ngerti kok, tapi kan ibaratnya ujian negaranya yang diselenggarakan oleh pemerintah tuh belum ada. Nah, sertifikasi ini seperti ujian negara yang pemerintah akan memberikan seperti ijazah seperti itu, ya. Kita tahu juga kadang-kadang ya, yang naik kendaraan sepeda motor di jalanan itu anak-anak kecil juga bisa naik sepeda motor. Dibilang saya udah bisa naik sepeda motor, tapi kenapa saya mesti punya SIM, punya license dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah tujuan pemerintah untuk menata biar kita tahu aturan dan lain sebagainya, ya. REB dalam hal ini yang memberikan memfasilitasi kemudahan untuk memberikan training bagi teman-teman yang memang tidak punya lembaga training di broker properti. REB bekerja sama juga dengan LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi dari broker properti Indonesia, LSP BPI. Kita memberikan training yang bersertifikasi, dilakukan oleh rekan-rekan senior kita yang memang jam terbangnya rata-rata di atas 10 tahun, ada yang 20 tahun malah, ya. Mereka yang akan menjadi pendidik, ya. Selain itu juga dalam masa-masa COVID seperti sekarang ini, ya, REB tetap eksis. Kita selalu mengedukasi anggota-anggota kita maupun yang non-anggota, ya, karena kalau kita bikin acara webinar, kita terbuka buat umum, bukan hanya anggota tapi juga non-anggota. Kenapa? Karena kita ingin industri broker properti di tanah air maju. Teman-teman di masa COVID seperti sekarang ini mungkin ya tidak ada yang bimbing, yang hari ini bersedia, walaupun itu bukan anggota kita. Itu satu kewajiban dari kita, satu bentuk dedikasi kita kepada industri properti di tanah air, ya. Dan sampai dengan saat ini juga kita sudah menyelenggarakan training REB secara online juga, ya. Nanti masuk juga training sertifikasi, ya, atau uji kompetensi secara online, ya. Kita menyadari dalam kondisi COVID sekarang ini, ya, kalau kita ingin traveling, mungkin harus ikut training ini itu harus tatap muka, offline dan sebagainya, itu sangat sulit. Makanya REB itu mensiasatinya dengan training secara online. Webinar juga sudah sangat-sangat sering kita adakan. REB mungkin termasuk salah satu organisasi atau asosiasi yang paling aktif menyelenggarakan webinar, ya, tatap muka dan lain sebagainya. Ada menggunakan Zoom meeting lah, entah itu seperti ini, IG Live, YouTube dan lain sebagainya. Kita juga di era digital ini kita juga beradaptasi terhadap teknologi, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang kita melihat bahwa tantangan ke depan itu memang cukup berat, ya, katakanlah saya nggak bilang cukup berat atau apa, menantang, sangat-sangat menantang. Kenapa? Teman-teman broker properti di saat kondisi seperti sekarang ini sebenarnya banyak sekali yang di ambang-ambang, katakanlah persimpangan jalan antara lanjut berhenti atau pindah bisnis, ya. Saya kantor broker properti dari tahun 2001. Ya, saya kantor properti dari tahun 2001 dan saya terjun di industri properti
dari tahun 1994. Ya, mungkin udah bisa kebaca lah. Usia saya berapa sih? Ya, kurang lebih masih 17 tahun lah. Ya, Kolonial, Pak Lukas sudah kolonial. kolonial, betul. Kolonial yang di casing millennials ya, casingnya millennials ya. Nah, Boleh, boleh, boleh. kita ini sangat menarik ya buat teman-teman yang sudah terbiasa bahwa kita properti itu punya siklus ya, akan ada siklus 4 tahunan, ada siklus 5 tahunan, ada siklus 10 tahunan. Jadi kita sudah terbiasa, dan pada saat kita lagi sepi seperti sekarang ini, kita tetap belajar, kita antisipasi untuk kedepannya. Kita percaya bahwa vaksin COVID akan ditemukan. Saya tidak bilang bahwa COVID akan berlalu, tapi vaksin COVID akan ditemukan, dan kita pasti akan berdampingan dengan COVID lah hidupnya, katakannya. Nah, itu kita sudah siap bahwa sekarang konsumen itu jarang sekali jalan-jalan, lihat lokasi atau survei, jarang sekali mereka baca koran, mereka cuma mungkin lihat di handphone. Saya punya customer jarang sekali yang juga nonton TV. Dia bilang kalau nonton TV yang ada stres, apalagi kalau buka WA, di-share berita ini, berita demo dan sebagainya, bikin stres, memperpendek umur katanya. Saya bukan meninggal karena COVID, tapi karena jantungan katanya. Ya, jadi kita melihat bahwa kondisi seperti sekarang ini adalah ya seperti itu. Asosiasi kita selalu memberikan energi positif ya, kita selalu membimbing juga ya, kita melakukan yang terbaik ya. Dan Arebi bisa begini bukan karena saya ya, karena pengurus-pengurus saya, karena DPD saya ya, karena semuanya para pekerja itu aja ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan Pak Margo. Ya, tadi Pak Lukas bilang Arebi bisa seperti ini bukan karena Pak Lukas, tapi karena teman-teman sahabat Arebi yang hari ini nonton ya. Jadi semboyannya sesuai dengan Arebi, dari kita, oleh kita, untuk semua. Jadi kalau kita bicara kita, bukan Pak Lukas, bukan saya, bukan kamu, tapi kita semua. Kita semua pengurus Arebi dari DPC, dari DPD yang hari ini nonton. Makanya bergabung di asosiasi ini manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, yang tadi bilang kita memfasilitasi untuk pembelajaran, networkingnya, sertifikasinya, semuanya. Jadi dari kita, oleh kita, untuk semua itu benar-benar. Makanya bergabunglah dengan Arebi ya. Jadi kalau kita bicara peran Arebi panjang banget, jadi nggak bisa dibahas nih. Makanya ntar akan dibahas lagi di acara Arebi Summit ya. Pak Lukas, ini hanya lagi nih, lagi hot juga nih, lagi dengar-dengar gosip nih. Kita namanya DPP Arebi, namanya Asosiasi Aset Bokap Indonesia, kan harus bersinergi Pak. Sinergi kita salah satunya dengan developer nih Pak ya. Ini saya dengar nih, developer ini keren nih Pak. Jadi kalau marketingnya, kantornya tidak anggota Arebi, nggak boleh masalah nih Pak developer ini, gitu loh. Harus anggota Arebi juga gitu kan. Saat orang lagi khawatir, saat orang lagi bingung, saat orang naruh duitnya di bantah, mau dibelanjakan juga nggak mau, saat kondisi ekonomi agak stuck, tapi developer ini launching di saat lagi begini, fantastik Pak Lukas ya kan. Dan daerahnya pun bukan di Jakarta, saya bilang Jakarta coret di Bogor ya. Jadi ngomong ke sini, Semarang Bogor ada 555 unit dalam waktu 2 hari sold out. Itu gimana ceritanya? Saya lihat Pak Lukas di launching tuh, Pak Lukas juga kesana berapa kali itu. Pak Lukas cerita dong ke teman-teman yang ada di sini, Pak Lukas kok bisa seperti itu loh. Pandangan Pak Lukas seperti apa nih? Intinya menurut saya sih, berarti nggak ada matinya ya, buktinya seperti itu. Nah Pak Lukas silakan. Ya, wah ini pertanyaan yang memang sangat-sangat bagus. Memang banyak sekali yang nunggu-nunggu kemarin-kemarin. Betul-betul saya banyak dihubungin, mereka menanyakan dan sebagainya. Selain Pak Margo juga ada yang minta, coba Pak kita bikin acara Pak ngomongin tentang itu. Saya bilang welcome semuanya. Karena itu salah satu bentuk kontribusi dari asosiasi kepada industri properti di tanah air. Ayo kita sharing ilmu, kita berbagi dan sebagainya. Ya. Seperti tadi saya bilang Pak, properti itu memang sangat menjanjikan ya. Di masa-masa pandemi ini ya, saya punya teman-teman bankers itu dia cerita, Pak, uang konsumen, uang nasabah di bank itu banyak sekali Pak, ngendep Pak. Ya, banyak sekali, itu luar biasa Pak. Sampai deposan yang memiliki deposito sampai dengan 5M itu bertambah Pak, dan banyak. Karena apa? Karena uangnya tidak dipakai Pak, mereka cuma ngumpulin uang, masukin gitu, mengumpulin uang deposito dan lain sebagainya Pak. Itu yang terjadi Pak. Itu kan akan jadi satu buat teman-teman saya yang. Nah, itu gimana caranya? Uang ada,
produk di luar ada developer-developer yang sampai sekarang ini masih ada, Pak. Gimana caranya kita menjembatani di tengah-tengahnya produk seperti apa sih yang kira-kira yang developer bisa supply dan demand atau daya beli ada, animo masyarakat menjadi tinggi. Nah ini memang PR kita ya, bukan hanya dari teman-teman di asosiasi, ya PR kita juga dengan bersama developer. Kita tahu Pak, masa pandemi ini kita lihat masih banyak developer-developer yang berani launching Pak. Dan begitu mereka launching Pak, dan umumnya itu cukup sukses Pak. Ya, ada yang sukses, ada yang cukup sukses, ada yang sukses sekali. Ya, tapi kita lihat kalau yang kita bicara yang berani launching itu umumnya di belakang itu mereka punya network. Ya, mereka punya network, mereka adalah developer-developer yang memang punya confidence tinggi, dan network yang dipakai adalah tentunya network dari teman-teman, dari broker properti, dari teman-teman sahabat R&D. Ya, ini yang saya lihat, saya evaluasi sepanjang tahun. Kalau mereka hanya launching dan hanya mengandalkan tenaga in-house, itu tidak akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap kesuksesan launching produk. Ya, nah, bicara dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, ya memang itu satu luar biasa ya. Ini kita kenapa saya begitu dia launching 2 hari, saya 2 hari juga ke sana. Bahkan sebelum dia launching pun saya berapa kali berkunjung ke sana ya. Mungkin sama-sama sudah tahu developernya siapa, nggak usah diceritakan di sini ya. Karena yang punya project itu juga termasuk low profile Pak. Ya, Pak kita mah masih belum apa-apa, kita masih mesti belajar, dan ini yang kita senang karena kita pun sama-sama masih belajar ya. Dia mau belajar, mereka mau terima masukan dari teman-teman asosiasi ya. Ini sangat-sangat bagus, itu satu kunci sukses buat satu developer ya. Nah, saya mau cerita sebenarnya tips sukses itu sebenarnya mudah ya. Satu, kalau kita punya produk yang bagus ya, katakan ya lokasi sekarang nggak begitu, bukan lagi nomor satu lokasi, nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi, enggak. Nomor 1 lokasi, nomor 2 adalah developernya siapa ya. Kita tahu di masa-masa COVID ini, di masa pandemi ini adalah masa-masa untuk katakanlah istilahnya pas seleksi alam ya. Jadi developer yang komit, developer yang bisa memberikan komitmen, yang bisa mendeliverkan produknya masih tepat waktu, sesuai dengan kualitas dan lain sebagainya, itu adalah yang the best. Ya, bahwa kita mengalami krisis yang seperti ini kita sudah pernah mengalami tahun 98, terus berlanjut lagi krisis global dan lain sebagainya. Tapi krisis yang kali ini memang yang paling berat, ya, yang paling katakanlah paling lama mungkin juga akan berimbas ke perekonomian di tanah air. Ya. Tapi ini satu masa-masa ujian sebenarnya ya. Teman-teman di sahabat di R&D ataupun sahabat properti itu bisa melihat, bisa mengevaluasi mereka, tapi tentunya juga di belakang itu kan juga konsumen juga bisa melihat developer mana sih yang komit. Sekarang konsumen itu kritis ya, makanya kalau kita bilang lokasi di Jakarta coret, tapi kalau developer kita bisa duduk sama-sama, kita tahu ini developer udah bagus nih, ayo kita lihat produknya bagus gak? Produknya bagus juga nih, ayo kita bisa dukung satu dengan network kita ya. Dan kebetulan developer ini mewajibkan bahwa siapapun agen properti yang memasarkan dari produk ini wajib anggota R&D. Saya sempat tanya, Pak, kenapa sih mesti anggota R&D gitu loh? Karena ini udah berlangsung cukup lama, ya. Dia bilang, Pak, saya percaya sama R&D, Pak. Dia bilang, semua anggota R&D adalah satu punya identity lah, kata dia berbadan hukum, kantornya jelas, badan hukumnya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa itu yang paling penting, itu sangat jelas ya. Jadi kalau misalnya in case ini kan barang yang dijual adalah ratusan juta, miliaran dan lain sebagainya ya, kalau itu terjadi dispute dan lain sebagainya ya, kita bisa melibatkan, tentunya asosiasi akan turun, akan bantu ya, sebatas bantu ya, untuk mungkin kita cari dispute-nya di mana dan lain sebagainya ya. Dan kemarin juga sangat luar biasa, saya lihat supportnya itu hampir sejabodetabek. Mungkin saya percaya pembeli itu ada dari yang paling ujung dari Papua, ada mungkin yang saya belum tahu dari Papua udah pasti ada, yang Aceh saya nggak tahu ada ya. Tapi ini memang secara nasional itu luar biasa, 555 unit dalam 2 hari, dan itu kurang lebih 1 T lebih lah, angkanya 1 T lebih ya, luar biasa dalam pandemi ya. Ini adalah saya bilang project of the year dari developer yang the year juga ya. Dan kita melihat bahwa ini bukan success story yang pertama, sebelumnya juga ada success story. Kita tahu di kawasan tertentu pernah launching juga sukses dan lain sebagainya ya. Ini adalah satu kombinasi kerjasama antara developer, broker properti, satu simbiosis mutualisme yang sangat mungkin saling.
ya itu Pak. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, bersinergi. Zaman sekarang Ya. tidak bersinergi, yuk ke laut aja. Zaman sekarang tuh harus saling bergandeng tangan, ya bersinergi. Tadi Pak Lukas keren tuh kata-katanya tuh. Tidak ada kata-kata yang sifatnya tuh down, tidak ada kata-kata yang sifatnya tuh negatif. Developer tuh kalau nggak launching, sukses, sukses sekali, dan sangat sukses. Jadi nggak ada yang nggak sukses, semuanya sukses. Yang nomor 3 tuh yang kemarin tuh sukses sekali. Mengambil kata-kata Bu Endang nih dari Palembang, mungkin Bu Endang nonton, saya cuma bilang keren, keren, keren. Waduh, makanya tuh developer ini bener tepat sekali menggandeng Arebi bersinergi. Jadi nggak ada ruginya nih teman-teman sahabat Arebi untuk gabung dengan Arebi. Yang belum gabung Arebi cepat hubungi DPD-nya masing-masing tuh. Ayo gabung Arebi supaya industri kita, supaya profesi kita, supaya di Indonesia nih profesi kita bukan dihargai, bener-bener dilihat sama pemerintah. Kita lagi berjuang ke pemerintah. Tadi kalau Pas bilang tahun depan kalau Jokowi misalnya kepilih lagi atau apapun presiden kepilih lagi, khusus ada menteri untuk perumahan, jangan digabung gitu kan. Nah itu, nah ya, kayak Pak Lukas terakhir nih mau nanya nih, masih banyak pertanyaan, cuma kan ini masih jam kerja nih, jadi kita tetap semangat juga mau nyari properti untuk closing. Tapi ini pertanyaan nih Pak Lukas nih, ini pertanyaan yang paling lagi dinanti-nanti buat teman-teman yang nonton IG Live-nya Summit RRI 2020 nih. Pak Lukas, dengar-dengar tadi Bapak bicara, Bapak kan di broker properti mulai 2001, tapi di brokernya kan 2004. Ternyata dengar-dengar RRI juga kan tanggal 17 November itu umurnya udah 28 tahun. 92 ya kan, dan tepat tanggal 17 November RRI akan mengadakan acara The Biggest Real Estate Summit 2020. Saya dengar tuh acaranya Pak, panitianya termasuk saya nih Pak. Agak bingung-bingung juga nih, kita mau bikin nih ya. Gila, acaranya itu one day dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu penuh, diisi itu banyak banget, selain hadiah, ilmu dan segala macam gitu kan. Ada juga R&D talent nih yang punya bakat tuh silakan tuh daftar R&D talent nih ya. Terus juga ada juga game dan ada ucapan ulang tahun juga tuh di acara tanggal 17 November. Makanya jangan lupa daftar sekali lagi, dan jangan lupa juga follow follow YouTube-nya DPP R&D. Pak Lukas, ini ngomong-ngomong R&D Summit ya Pak. Nggak beda-beda dengan tahun-tahun yang lalu nih Pak. Pak cerita dong Pak, R&D Summit konsepnya untuk tahun ini seperti apa? Dan sekalian dong Bapak nih ajak nih member-member R&D juga yang belum daftar. Atau Bapak info lah, barangkali di sini ada orang bank, barangkali di sini ada developer, barangkali di sini juga ada pemerintahan. Ayo Pak, ajak Pak ke teman-teman nih Pak Lukas untuk acara R&D Summit Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Margo ya. Ini kesempatan buat saya untuk promosi R&D Summit nih ya. Saya dikasih kesempatan, terima kasih Pak. Sebenarnya R&D Summit ini kita adalah acara rutin tahunan kita, itu the biggest ya, event the biggest-nya DPP R&D. Itu domain untuk insan-insan atau sahabat properti setanah air. Tahun lalu kita sebenarnya adakan di Hotel Bintang 5 yang di Raffles, tepatnya di kawasan Casablanca ya. Itu Hotel Bintang 5 Plus ya, dan kita sukses di sana karena topik-topiknya yang kita kemas sangat menarik. Itu juga sama dari pagi sampai sore hari, dan terakhir sampai sore pun itu belum banyak meninggalkan ruangan karena mereka menunggu sampai detik-detik terakhir, pintu tutup mereka baru pulang gitu loh. Jadi intinya itu acara sangat menarik ya. Dan untuk tahun ini karena kita juga sangat-sangat menghargai peraturan pemerintah ini masa pandemi ya, kita juga menyelenggarakan secara online. Waktunya juga nggak kalah panjang ya, sama dari pagi sampai sore hari. Cuman bedanya adalah kita lihatnya secara online, kita mengikutinya secara online, dan ini free. Kalau tahun lalu pada bayar, karena apa? Kita memberikan konsumsi di Hotel Bintang 5 dan lain sebagainya, kita pun itu subsidi. Yang ini kita berikan free. Ya, ini kenapa kita berikan free? Karena ini satu kewajiban ya, sekali lagi kontribusi dari asosiasi, dari sahabat R&D juga ya, untuk industri properti di tanah air. Kita memberikan ini free, kita mengerti bahwa kondisi sekarang mungkin teman-teman susah dapat income, marketing juga susah, mungkin viewing atau showing unit ke customer, kita mengerti, income juga berkurang. Cuman yang saya minta, yang penting semangat. Saya minta teman-teman modal semangat.
Ayo kita stay tune dari pagi sampai sore hari. Saya pun akan melakukan hal seperti itu, ya. Dan kita memberikan kelas-kelas yang lumayan dan itu luar biasa. Ada Bang Paris Hotman Hutapea itu hadir Luis. sebagai dia akan membicarakan masalah kepilotan. Kita tahu bahwa tren-tren sekarang ini kepilotan itu sangat menjadi momok ya, baik bagi broker properti, bagi developer maupun bagi konsumen. Tidak ada yang merasa senang kalau dia pilot gitu loh, ya. Kecuali kalau memang udah sengaja pilot, nah itu modus, itu oknum. Ya. Juga kita ada Pak Erwin Kalo. Pak Erwin Kalo adalah lawyer property. Dia spesifikasi atau spesialisnya itu adalah lawyer untuk bidang properti. Dia akan ngasih tahu tips-tips kita. Gimana sih kita cari properti yang aman dan nyaman. Aman dalam arti bahwa itu tidak ada sengketa. Nyaman artinya bahwa kita broker bisa jual dan kemudian bisa tidur nyenyak. Ya, tidak dikejar-kejar konsumen, tidak ditagih-tagih dan lain sebagainya. Ya, itu tips dari Pak Erwin Kalo. Masih ada lagi Pak Ernest Prakasa, ya. Mungkin sebutnya pasti ya, Dek kali ya, Dek. Bro, Bro Ernest. Lagi Mas Bro Ernest Prakasa, betul. Ya, Mas Bro Ernest kita tahu dia seorang komedian, ya. Dia seorang sutradara, bintang film juga, public figure dan lain sebagainya. Komplit title-nya dia, ya. Kita bisa mendatangkan ini satu hal yang luar biasa. Dia ngomongin creative thinking, ya. Masih ada lagi Bu Litvina, ya. Bu Litvina kita tahu dia sangat viral dengan segala apa yang di-share menyangkut finansial, menyangkut tips untuk saving dan lain sebagainya di masa pandemik dan lain sebagainya. Ya, gali ilmu. Masih ada lagi teman kita dari Facebook Indonesia, ya. Teman kita kita tahu bahwa di masa-masa COVID seperti sekarang ini yang namanya sosial media atau medsos itu sangat-sangat berperan, ya. Nah, selain ini kita juga ada Instagram, ini Facebook loh. Facebook kita tahu itu jangkauannya luar biasa, mungkin jumlah penggunanya sudah miliaran ya di seluruh dunia, ya. Ada siapa lagi Pak ya? Ada Pak Darmadi Darmawangsa, jangan lupa tuh Pak Darmadi Darmawangsa, ya. Itu Dewan Kehormatan RAB, ya. Itu juga beliau presiden direktur dari salah satu master franchise yang ya, katakanlah yang besar papan atas di tanah air, ya. Ada siapa lagi Pak? Ada Pak Hendro. Oh ya, kalau untuk topik yang saya sebut 6 orang ya. itu sementara untuk kelas-kelasnya mungkin kita akan tambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, after lunch ya kita akan disuguhkan dengan tokoh-tokoh properti nasional. Sebenarnya bukan cuma nasional, internasional. Kita tahu di situ yang berkiprah adalah Pak Hendro Gondokusumo. Beliau adalah ketua bidang properti Kadin, ya. Beliau juga selain itu juga sebagai chairman salah satu developer yang TBK, yaitu Impilent Development TBK, ya. Yang kedua adalah Pak Budiar Sastrawinata. Beliau adalah managing directornya dari Ciputra Group. Selain itu beliau juga adalah presiden PFC-nya Indonesia, ya. Jadi tokoh dari asosiasi real estate untuk internasional. Dan ada juga Pak Toto Lusida, ya. Beliau adalah ketua umum dari REI. REI itu asosiasi bagi real estate Indonesia, ya. Dan tentunya ada saya juga, ya, karena kebetulan kita dari RAB yang punya hajatan, saya sebagai tuan rumah, saya menjamu mereka. Dan satu lagi jangan lupa kita dimoderatori oleh Pak Handoko Wijnowargo. Siapa Pak Handoko Wijnowargo? Beliau adalah dari Maestro Consulting, jam terbangnya tinggi, di banyak klien-klien mereka papan atas dengan dari perbankan, developer dan lain sebagainya. Beliau juga punya background adalah dulu beliau di salah satu master franchise di broker properti di tanah air juga, ya. Jadi ini teman-teman ini kita kumpulin, kita kupas, ya, dan tokoh-tokoh properti ini juga kita kumpulin dalam satu wadah, duduk sama-sama. Kita bicara bahwa kedepannya industri properti ini seperti apa sih? Gimana caranya kita bisa memenangkan, ya, winning dan grabbing dan meraih kesuksesan bersama, ya. Ini kunci penting buat kita semua bahwa di industri properti seperti ini kita harus saling bersinergi, saling bergandengan tangan. Makanya kita lintas semua brand. Dan tadi seperti Pak Margo bilang bahwa RAB itu kan dari kita, oleh kita, untuk semua. Memang dari kita, dari RAB, oleh kita, oleh RAB, untuk kita semua. Dan kita ini bikin acara ini bukan hanya untuk RAB, tapi untuk sahabat properti di tanah air. Ya, itu Pak Margo. Dahsyat. Satu kata Pak Lukas, dahsyat. Makanya kalau yang nggak datang rugi gitu loh. RAB udah kasih gratis loh, gratis, tis. Ada tapinya ya Pak Lukas.
Nah, Arabi juga kan peduli terhadap korban bencana, peduli terhadap kondisi negara, peduli terhadap pandemi. Makanya Arabi ada namanya Arabi Care. Arabi Care itu juga kita support nih buat mereka-mereka yang kesusahan, buat mereka-mereka yang perlu bantuan. Jadi buat teman-teman yang tertutup hatinya, yang ada ingin untuk berbagi terhadap sesama, kita ada Arabic Care. Jadi kalau ada rezekinya jangan hanya gratis aja dong, ikut dong sumbang ke Arabic Care. Ntar saya kasih deh linknya deh di Arabic Care-nya, di nomor rekeningnya gitu loh. Berbagi terhadap sesama, karena kenapa? Ingat ya, di keyakinan saya tidak ada orang yang miskin karena berbagi. Justru dengan berbagi dia akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Makanya, ayo anggota Arabi ataupun yang belum jadi anggota Arabi, sahabat Arabi seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, yuk kita berbagi juga dengan Arabic Care. Dan selain itu juga di acara ntar di Arabi Summit tanggal 17, catat ya, dicatat, diingetin, di reminder tuh, 17 November 2020 mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, itu ada namanya, saya mau bikin dengan Pak Lukas, dengan tim panitia, ada bikin namanya Arabi Day. Jadi tahunnya Arabi. Jadi teman-teman, kita tidak akan sukses acara ini tanpa bantuan teman-teman yang hari ini nonton nih. Share dong, promosiin dong, endorse dong. Ya, ayo supaya kita tahu, Bu, supaya pemerintah melek lihat bahwa industri kita itu memang besar, bahwa industri kita itu memang harus dilihat nih. Pak Lukas sudah jungkir balik nih, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala rasanya nih, buat suksesnya acara ini. Pak Lukas, thank you lah udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya. Jadi Pak, ada pesan terakhir nggak Pak buat teman-teman yang nonton di live IG-nya Arabi Summit, Pak Lukas, pesan penutup nih Pak Lukas sebelum kita akhiri dengan biaya terakhir. Ya, ini satu kesempatan emas ya sebenarnya buat teman-teman yang untuk belajar dalam masa COVID seperti sekarang ini ya. Karena di Arabi Summit ya, tadi saya sudah sebutin bahwa kita memanggil ada 6 pembicara untuk kelas-kelas. 6 pembicara yang tadi disebut, ada Bang Parman Fasul Tabea, ada Bang Erwin Kalo, Bro Ernest Prakarsa, Ibu Lilina, ada Pak Darmadi Darmawangsa, ada juga Bro Aldi ya dari Aldo Pak. Kalau kalian tuh mungkin kalau mau undang beliau untuk datang untuk kasih khusus training, saya yakin bayarannya mahal ya. Jadi Arabi menyelenggarakan ini untuk dari kita, oleh kita, untuk semuanya. Demikian juga untuk talk show-nya nanti. Talk show-nya kita ambil dari Pak Hendro, satu tokoh, satu sesepuh industri properti di tanah air ya. Ada lagi Pak Budiata, kita tahu jam terbangnya beliau juga adalah presiden FIAPSI. FIAPSI itu badan internasional untuk real estate dunia ya. Juga ada Pak Toto Lusida. Jadi ini satu kesempatan emas yang jangan dilewatkan. Kita akan gali tuntas kita untuk demi kemajuan dari properti di tanah air ya. Jadi stay tune ya, tanggal 17 November, jangan lupa, jangan nggak daftar, nyesel nanti ya. Terima kasih Pak. Thank you Pak Lukas. Ingat, stay tune, jangan nggak daftar, ntar nyesel. Sebelum menyesal dari sekarang harus daftar. Pak Lukas, thank you loh atas kesibukan waktunya Bapak mau berbagi di Roadshow to Arabi Summit. Jadi buat teman-teman, ya, semoga acara ini bukan hanya sekali, ntar kita akan roadshow lagi ya. Mungkin buka hari ini kita perdana nih, saya nih ngobrolnya dengan Pak Lukas dari Ketua DPP Arabi. Mungkin besok, lusa bisa aja ngobrol dengan para Ketua DPD atau buat para peserta. Stay tune aja terus, karena DPD Arabi akan memberikan gebrakan-gebrakan di industri ini. Ya, jadi akan selalu memberikan edukasi, selalu memberikan pencerahan, networking buat seluruh anggotanya. Pak Lukas, thank you Pak. Kita terakhir Pak, nggak Abdul katanya Pak kalau nggak pakai salam Arabi Pak. Sampai begini. Ayo Pak Lukas. Dari kita untuk semua. Sukses Pak Lukas. Terima kasih sahabat Arabi. Semangat pagi ya. Salam sehat, salam sejahtera. Salam sehat, salam closing. Thank you Pak Lukas. Thank you sahabat Arabi seluruh Indonesia. Ya, jangan lupa ya, subscribe link DPP YouTube-nya DPP Arabi. Thank you. Sukses buat kita semua. Thank you.